Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita drama rumah tangga yang berjudul Ibuku Bukan Babumu Mas. Baru saja aku bangun dari tidur, aku melihat ibu sibuk memindahkan barang dari kamarnya ke kamar Mbok Rat. "Loh, Bu, kok barang-barang ibu dipindahkan ke kamarnya Mbok Rat?" tanyaku. "Iya nak, Mbok Rat kan udah pensiun, dia nggak kerja lagi di sini," jawab ibu. Kemudian pergi ke kamar Mbok Rat dengan membawa keranjang baju. "Ya terus kenapa Bu, ibu pindah ke sini? Ada apa sama kamar ibu?" tanyaku, menyusul masuk ke kamar. "Gak ada apa-apa sayang, ini biar ibu bisa bangun lebih cepat dan dekat sama dapur." Aku tetap tak mengerti, meskipun begitu, kenapa ibu harus pindah dari kamarnya ke kamar Mbok Rat, mantan pembantu di rumah ini. "Bu, Anissa gak mau dan gak setuju kalau ibu pindah ke sini. Kalau ibu gak mau terlambat bangun pagi buat sholat, tinggal pasang alarm di HP ibu. Atau mau nanti Anissa beliin ibu John Baker." Ibu yang sedang menata pakaiannya di keranjang dan memindahkan ke lemari di kamar itu langsung menoleh padaku. Matanya tampak sedih, tapi ia menutupinya dengan senyum manisnya. "Gak usah nak, ibu yang pengen pindah ke sini kok. Gak apa-apa, jangan jadi beban pikiran kamu ya." Bagaimanapun, aku tak nyaman dengan keputusan ibu. Walau akhirnya aku mengizinkannya dan tak banyak berpikir. "Cucu nenek, makanya pinter banget ya," kata ibu saat akan memindahkan piring kotor bekas sarapan aku dan suamiku. Ibu berhenti sejenak ketika aku sedang menyuapi putri kecilku di meja makannya. Ibu tampak gembira melihat Ica makan sangat lahap. Bayi berusia 1 tahun 2 bulan lalu tersenyum dan mengoceh ketika diajak bercengkrama oleh neneknya. Ketika Mas Reza berdiri dari tempat duduknya dan merapikan jasnya, aku pun ikut berdiri. Begitu juga ibu yang langsung pergi membawa piring kotor ke dapur. "Aku berangkat dulu ya," kata Mas Reza. Aku pun mengangguk dan dia mencium keningku. Kebiasaannya sebelum berangkat kerja. "Bu, udah sih, biarin aja, nanti sama Anissa yang beresin," ujarku, lalu lanjut menyuapi Ica karena di mulutnya makanan sudah kosong. "Gak apa-apa, kamu fokus urusan aja sama suami. Urusin rumah biar ibu aja," jawab ibu. Berhari-hari hal itu terus berlanjut. Ibu tak hanya tidur di kamar pembantu, tapi juga mengerjakan semua hal yang sebelumnya dikerjakan oleh Mbok Rat. Mencuci bajuku dan suami, menyapu dan mengepel, menyiapkan makanan, sedangkan aku benar-benar fokus hanya mengurus anak dan suami. Baju Ica tetap aku yang mencucinya. Sudah hampir 1 bulan, aku perhatikan Mas Reza tak kunjung memperkerjakan orang baru untuk mengurus rumah. "Mas, ini udah hampir 1 bulan, Mbok Rat keluar. Kok kamu belum bawa orang baru buat ngurus rumah?" tanyaku saat kami ada di kamar. Mas Reza duduk di atas kasur, fokus pada laptopnya pun menjawab, "Nanti aja sayang, aku masih sibuk." Aku hanya bisa mendesah berat karena tak berani menyambung pembahasan. Keesokannya, saat sarapan, Mas Reza protes soal masakan yang sudah disiapkan ibu. Ini kok rasanya pahit ya? Ini sayur apa?" tanya Mas Reza. Dia mengeluarkan makanannya dari mulut menggunakan tisu. "Itu pare nak, kamu gak suka pare ya? Pare emang pahit rasanya," jawab ibu. "Gak suka, sayur apaan begini? Pahit. Besok-besok gak usah masak sayur modelan begini lagi." "Iya, maaf. Ini kamu makan sayur sup aja yang ada daging ayamnya," kata ibu mengambilkan semangkok sup untuk Mas Reza. Aku di sana hanya diam saja dengan menahan perasaan tidak nyaman. Tak hanya waktu itu, pagi tadi Mas Reza komplain lagi, bukan perihal masakan, tapi soal meja makanannya. "Meja makannya kok kayak kotor gini sih? Kayak berminyak, apa nggak dilap tadi pagi?" tanya Mas Reza. "Ibu tadi pagi bangun agak kesiangan karena nggak enak badan. Nanti selesai makan ibu lap ya," jawab ibu.
Lalu Mas Reza bangun dari kursinya. "Aku beli sarapan di luar aja. Bajunya kotor begitu. Jorok. Yang ada malah gak nafsu makan." "Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Ibu kan udah bilang kalau bangun kesiangan karena gak enak badan. Ibu itu udah capek-capek mas nyiapin sarapan buat kita," ujarku membela ibu. Tapi Mas Reza tak mengindahkan ucapanku. Dia langsung pergi. Aku bisa melihat wajah kesalnya. Demi menghibur ibu agar tak merasa tidak enak dan sakit hati, aku tetap mengajak sarapan meski tanpa Mas Reza. "Udah ya bu, maafin Mas Reza. Mungkin lagi ada masalah tentang pekerjaannya yang ngeganggu pikiran dia. Jadi sikapnya kayak gitu deh." Aku ambilkan sayur untuknya karena di piring ibu sudah ada nasinya. "Ibu makan ya, nanti kita ke dokter." "Gak usah nak, ibu masih punya obat di kamar," ucap ibu. "Tapi ibu harus diperiksa biar dapat vitamin juga dan tahu kalau ibu itu sakit apa." Ibu mengusap tanganku dan meyakinkan aku kalau dia baik-baik saja. "Ibu udah terbiasa makan obat warung dan pasti selalu sembuh. Kamu jangan khawatir soal ibu ya." Kami adalah keluarga yang sangat sederhana awalnya. Punya banyak hutang dari peninggalan bapak yang sudah meninggal saat aku berusia 17 tahun. Sejak saat itu, ibu selalu bekerja sendirian untuk menghidupi aku dan membayar hutang. Aku belum bisa bekerja di kota karena tak punya kenalan dan tidak tahu apa-apa. Yang aku sering dengar, hidup di perkotaan sangatlah sulit karena jika kita tak punya pekerjaan, maka tak jarang akan kelaparan dan mungkin bisa tidur di jalan. Berbeda saat hidup di kampung, yang masyarakatnya gotong royong, tak sungkan membantu, bahkan bila tak punya sayur, kami masih bisa makan dengan mencari perkebunan tetangga, memintanya, lalu aku diberikan secara gratis. Keadaanku sekarang yang menjadi nyonya rumah tak luput karena Mas Reza, yaitu bos besar dari keluarga kaya yang entah malah jatuh hati denganku. Dan saat ini dia menikahiku. Mas Reza yang melunasi semua hutang keluarga. Dan tak heran kalau ibu sangat berterima kasih pada Mas Reza. Juga kerap memanjakannya, sudah seperti anak sendiri. Aku bisa di posisi ini karena 2 tahun lalu. Saat itu, aku berjalan di tengah-tengah jalan pematang sawah. Petak sawah yang sedang aku lewati, hanya ada padi yang menunduk. Berbeda dengan petak sawah yang di depan sana, banyak orang yang sedang bekerja memotong pohon padi. Beberapa orang berbagi tugas untuk mengumpulkan padi yang sudah digeprek di satu tempat. "Antar bakal nis?" tanya seorang di sana yang melihat aku membawa rantang susun dengan jerigen air. "Iya pak," jawabku tersenyum, lalu lanjut melewati petak sawah itu. "Bu, makan dulu," seruku di sisi pematang. Lalu seorang wanita di antara orang-orang di sana menoleh. Sebenarnya hampir semua menoleh pada aku, tapi yang menatap lama lalu berjalan menghampiriku adalah ibuku. Aku duduk di kubu kecil yang ada di sana, lalu menunggu ibu yang sedang mencuci tangan dan kakinya. Tak lama melihat mereka yang di sana juga ikut menepi untuk istirahat di sini. Rantang-rantang aku turunkan, lalu kuambilkan nasi beserta tempe kecap ke piring plastik. Dan setelah itu, ibu duduk, aku berikan piring itu. "Kamu udah makan nak?" Aku menggeleng. "Makan dulu ya, bareng sama ibu." Aku tak menjawab. Ibu juga langsung meletakkan piring yang kuberikan tadi dan mengambil piring kosong, mengisi dengan nasi dan lauk yang sama, terus memberikannya padaku. "Ini makan," kata ibu, dan aku akhirnya ikut makan bersama di sana. Suatu hari, kabarnya ada orang kaya yang akan datang ke desa kami untuk memeriksa lahan yang dibelinya di sini. Banyak yang bilang orang itu sangat tampan, selain kaya dia pun sangat baik dan ramah. Karena penasaran, aku melihat begitu mobil-mobil mewah itu lewat di jalan aspal yang berlubang di desa kami. Dia sedang berdiri di bawah pohon kelapa bersama beberapa orang yang datang bersamanya, memakai celana yang kelihatannya sangat lembut dan berbahan, berwarna hitam dan kemeja putih. Ternyata di sana bukan hanya aku yang penasaran, tapi hampir orang-orang di desaku juga ada di sana. Mungkin ia penasaran pada si pria kaya ini. Suatu yang tak bisa
dan membuatku kaget saat dia menoleh padaku. Dalam sekejap, aku mematung bagai pencuri yang ketahuan bersembunyi. Dia menatap lama, kemudian tersenyum dan mengangkat setengah tangan, melambai menyapa padaku. Karena aslinya, orang-orang pun menoleh padaku. Siapa yang tidak akan baper bila disapa begitu oleh orang setampan dan sekaya dia, termasuk aku yang tak bisa menahan gejolak debar yang menyebalkan di dada ini. Kedatangannya tak hanya sekali saat itu rupanya. Dia datang lagi di lain kesempatan. Tapi berita yang cukup menggemparkan seisi desa terdengar olehku. Katanya pria kaya itu menanyakanku pada sebagian orang, sehingga orang-orang yang ditanya pun melaporkannya pada ibuku. "Siti, Siti," teriak ibu-ibu, teman kerja ibu di sawah. Aku dan ibu yang sedang sarapan langsung bertatapan dan ibu berdiri keluar. "Siti, kau tahu ndak? Pak Reza, dia menanyakan anakmu," kata ibu itu. "Anissa?" "Iya, memang siapa lagi anakmu? Pak Reza bilang dia sangat ingin bertemu dengan Anissa." Sontak, kabar itu membuat orang yang mendengar ikut kaget juga, termasuk aku yang berdiri di depan pintu, berdiri dengan tak percaya. Di situ juga aku baru tahu kalau nama pria kaya itu adalah Reza. Singkatnya, ibu dengan semangat mengantarku ke kebun kelapa. Di sana Pak Reza sedang duduk bermain ponsel. Kehadiran kami tak langsung dilihat olehnya, tapi setelah orang di sana melihat dan langsung menyapa, di situ Pak Reza mengangkat pandangannya hingga akhirnya melihat kami. Dia tersenyum segera. Ketika aku dan dia saling menatap, sial, rasanya seperti ada yang meleleh di dalam hati ini. "Bu Siti dan Anissa kan?" tanya lelaki yang sepertinya adalah Pak Reza. "Betul Pak, saya kesini karena tadi ada yang bilang kalau Pak Reza ingin bertemu dengan Anissa." Ibu menoleh memandangku sambil menahan senyum. Pak Reza berdiri dari duduknya, berjalan sambil memasukkan ponselnya ke saku. "Benar, saya ingin bertemu dengan Anissa," ujarnya. "Ada yang bisa saya bantu Pak?" tanyaku dengan berani dan menahan grogi. "Ada, bantu saya ambil foto kebun kopi ya, dan temani saya jalan-jalan di sini." Ibu langsung tersenyum lebar. Aku pun mengangguk, tak percaya pada ajakannya. Saat aku sedang membantunya mengambil foto, kami mengobrol hal yang cukup seru. Pak Reza benar-benar pintar sekali membuat orang yang bersamanya berbicara banyak. Seperti aku saat ini, yang terpancing obrolannya hanya karena dia menanyakan kenapa desa ini sangat sejuk dan dingin padahal sedang panas terik. Sambil berjalan berdampingan, orang-orang yang kami lewati pasti seperti sayang sekali bila harus hanya sekedar lewat tanpa memutar leher untuk melihat aku dan Pak Reza. Daya tarik pria itu tak perlu membutuhkan banyak waktu untuk membuat lawan jenis jatuh hati. Atau memang aku yang pada dasarnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kedekatan kami tak hanya sampai di hari itu saja. Pak Reza bahkan dengan sengaja datang ke desa, walau sedang tidak ada hal atau pekerjaan yang harus dicek. Dia datang sengaja hanya ingin bertemu denganku, dan kami berjalan di kebun kelapa dan kopi. Beberapa kali Pak Reza menyapa pekerjaannya. "Berapa usiamu Anissa?" tanya Pak Reza. Aku pun menjawab, 26 tahun Pak." "Usiamu denganku hanya selisih 5 tahun saja ya." Aku mengangguk sambil terus berjalan di sisinya. "Apa kamu belum siap menikah, Nis?" "Ah, aku belum tahu Pak. Belum bertemu orang yang tepat saja," jawabku. "Memangnya yang tepat menurutmu seperti apa, Nis? Apa aku belum tepat menurutmu?" Sontak, langkah kakiku berhenti. Begitu juga Pak Reza, dan kami saling pandang sesaat. "Bagaimana kalau aku bilang aku menyukaimu? Apa kamu mau menikah denganku?" Berdebum yang aku rasakan semakin kuat. Otak dan rasa panas di wajah tak bisa diajak kerjasama. "Wajahmu kok merah? Apa kamu lelah, Nis?" tanya Pak Reza, dan aku hanya bisa tergagap, bingung menjawab. Suatu hari, di hari yang tak pernah aku bayangkan, Pak Reza datang lagi ke desa. Kali ini mobilnya parkir tak jauh dari rumahku.
Banyak orang langsung mendekat dan bertanya ada perlu apa. Dari jendela, aku melihat Pak Reza menjawab, dan seketika raut wajah pria orang yang bertanya berubah. Pak Reza pun datang tidak hanya sendiri. Kali ini, ia datang bersama pamannya. Penampilan keduanya sangat berkelas, sehingga kendaraan atau orang desa yang lewat di jalan harus memelankan laju kendaraan. Padahal, Pak Reza dan pamannya ada di sisi jalan dan bukan di tengah jalan. Namun, seolah mereka khawatir, hasil dari lewat mereka debu yang terbang menempel pada dua pria kaya itu. Aku tak pernah menyangka bila aku akan duduk di sisi ibu dengan pertanyaan yang luar biasa, tak biasa bagiku. "Apa kamu mau menerima lamaranku, Anissa?" tanya Pak Reza. Ibu jelas melihatku penuh harap. Tak kalah dengan tatapan Pak Reza juga pamannya. Dan untuk pertama kalinya, aku jatuh cinta pada seorang pria. Hanya kurun waktu setengah tahun kami akrab. Pria itu datang meminang. Iya, jawabku akhirnya. Pernikahan bukanlah hal sepele yang hanya dilakukan untuk mengucapkan ijab kabul atau hanya sekedar upacara resepsi. Pengantin dan orang yang kita pilih untuk menemani kita memulai hidup baru pun tak boleh asal karena ini dan itu. Namun aku yang sudah kepalang cinta dengan yakin memilih Pak Reza, berharap dia akan menemaniku, membangun dan terus menjaga mahligai yang kupercaya. Aku dan ibu diboyong ke tempat tinggal Pak Reza, di rumah bertingkat 3. Mimpi apa kemarin malam, dan perbuatan apa yang aku lakukan di masa lalu, hingga mendapatkan suami seperti Pak Reza. Karena status kami yang sudah suami istri, aku pun beralih memanggilnya Mas. "Ibu, silahkan pilih tidur di kamar yang mana. Bebas, lihat-lihat dulu saja kamarnya," ucap Mas Reza. "Iya Nak Reza, terima kasih banyak ya," jawab ibu. "Kamar kita ada di lantai 2. Mas Reza menggenggam tanganku dan aku tersenyum tipis juga malu di depan ibu. "Ibu, silakan istirahat. Kami juga akan istirahat," ujar Mas Reza. Lalu aku dan Mas Reza menaiki tangga menuju kamar kami. Keesokannya, aku tahu kalau ibu tidur di kamar lantai 1, di bagian belakang. Saat bangun, masakan yang lezat sudah terhidang di meja. Asisten rumah tangga Mas Reza yang menyiapkan. Dan untuk pertama kalinya, aku, Mas Reza dan ibu sarapan bersama di rumah Mas Reza. Di sini aku baru tahu, ternyata Mas Reza sudah yatim piatu. Paman Adam yang mengurus Mas Reza dari kecil, ternyata tanpa sengaja menjadi peran ayah kedua baginya. Tak butuh waktu lama untukku mengandung setelah hari pernikahan. Kami pun dikaruniai anak perempuan. Besoknya, meja makan tak seperti kemarin, sudah bersih. Tapi yang jadi masalahnya hari ini bagi Mas Reza adalah makanan yang belum selesai dihidangkan. Mas Reza duduk di kursi, dan seperti biasa, aku menyuapi Ica. Raut wajah itu jelas mengatakan dia sangat marah. Hanya saja Mas Reza sedang menahannya. Aku melihat ibu yang sedang memindahkan ayam goreng dari panggangan ke piring. Karena takut Mas Reza mengucapkan kata-kata seperti kemarin yang akan menyakiti hati ibu, aku pun meletakkan mangkuk Ica di meja dan meninggalkannya sebentar untuk gegas membantu ibu menghidangkan semuanya. Beberapa kali Mas Reza melihat jam di tangannya. Entah kata-kata apa yang ada di pikirannya saat ini. "Lama banget sih, buat aku terlambat masuk kerja aja." Suara deritan kursi beradu lantai terdengar. "Tunggu dulu Nak Reza, sarapannya udah selesai, tinggal dibawa ke meja aja," ujar ibu sambil tergesa-gesa. "Aku beli sarapan di jalan aja." Aku meletakkan mangkuk nasi di meja, memandang kepergian Mas Reza yang justru makin hari perlakuannya jadi kasar. Ibu tampak sedih. Aku merangkul dan mengusap bahunya. "Bu, jangan dipikirin ya soal Mas Reza. Nanti aku bicara lagi sama Mas Reza buat cepet-cepet sewa asisten rumah tangga," ucapku. Ibu hanya diam sambil tetap membawa masakannya ke meja. Kini kami kembali sarapan tanpa Mas Reza. Keadaan ibu aku lihat semakin parah. Ibu batuk dan wajahnya sangat pucat. "Bu, jangan banyak gerak, ibu istirahat aja, biar Anissa cuci baju sendiri," kataku sambil mengambil keranjang cucian dari tangannya. "Jangan Nak, biar ibu aja."
Kamu udah capek kan ngurus suami dan anak? Biar kerjaan rumah ibu yang kerjain, kata ibu. Enggak bu, ini kan bukan kerjaan ibu, jawabku. Aku menuntun ibu ke kamar khusus pembantu. Ibu berbaring dan aku menyelimuti wanita yang dulunya sangat kuat, tapi sekarang mulai sakit-sakitan. Mas Reza duduk di kasur menyender pada kepala dipan sambil fokus pada ponselnya. Aku yang merasa Mas Reza sudah terlalu acuh tentang penyewaan asisten rumah tangga yang baru. Lalu aku mulai membicarakannya. Mas, bisa nggak kita ngobrol dulu? Ngobrol apa, Nis? Soal ibu, Mas. Ibu udah tua, ibu juga lagi sakit-sakitan. Gak bisa kita biarin aja untuk ngerjain tugas rumah. Aku udah larang, Mas, tapi ibu selalu maksa buat kerjain. Ya udah, Nis, biar ibu aja yang ngerjain, jawab Mas Reza. Langsung mataku menyipit tak senang mendengarnya. Kok kamu malah bilang gitu sih, Mas? Aku ngomong kayak gini ke kamu itu biar kamu pikirin buat bawa asisten rumah tangga yang baru, biar gak ibu terus yang ngerjain. Mas Reza yang mungkin tak menyangka aku akan menaikkan nada bicara. Dia menutup ponselnya lalu melihatku dengan mata yang jelas aku bisa lihat tak suka. Berani kamu sekarang menaikkan nada bicaramu? Itu karena kamu terlalu acuh, Mas. Kamu bahkan berani marah dan ngomong kata-kata yang gak sopan ke ibu. Gak mikirin ibu bakal tersinggung sama sikap kamu atau gimana. Kamu lupa kalau ibu itu mertua kamu. Itu tuh karena ibu kamu sendiri yang memerankan dirinya untuk jadi pembantu. Jadi aku pun hanya menyesuaikan saja. Bukannya bagus kalau hal yang kurang bagus itu langsung ditegur. Mas Reza, ibu aku itu bukan pembantu. Kenapa kamu memperlakukan dia seolah kalau dia itu pembantu di rumah? Dia itu mertua kamu, ibu aku. Dan harusnya itu kamu sebagai menantu bersikap lebih sopan. Nisa, denger ya. Surga kamu itu sekarang ada di telapak kaki aku. Jangan berani-berani kamu ngelawan atau naikin suara kamu saat bicara sama aku. Kamu itu tanggung jawabku, bukan tanggung jawab ibumu lagi. Jadi harusnya kamu paham sama siapa kamu harus tunduk dan patuh. Sungguh, aku tak mengerti jalan pikiran Mas Reza. Dia berkata demikian, tetapi lupa bersikap sopan santun. Kamu sewa asisten rumah tangga yang baru ya? Atau aku yang sewa? Aku gak mau ibu ngelakuin tugas yang bukan tugasnya. Dipikir-pikir, kalau ibu mau ngerjain tugas rumah bukannya bagus. Hah? Maksud kamu apa sih, Mas? Ya bagus dong, karena aku gak usah capek-capek ke yayasan buat sewa asisten rumah tangga yang baru. Udah, ibu aja yang ngerjain. Dan bukannya kalau orang rumah yang ngurus rumah itu malah lebih aman. Mas Reza menyeringai, membuatku tak percaya dia berkata seperti itu. Seakan lupa kalau wanita yang sedang kami perdebatkan adalah ibu kandungku sendiri. Kamu keterlaluan ya, Mas. Aku gak suka sama kamu. Ibu sampai pindah ke kamar pembantu karena harus ngerjain tugas rumah yang bukan tugasnya. Dia itu harusnya lebih dihormati di rumah ini. Halah, terserah kamu aja lah. Silakan. Aku adalah kepala rumah tangga di sini. Hanya aku yang berhak memutuskan apapun. Tak aku jawab lagi perkataannya. Mataku nyalang. Ingin aku tampar dia, tapi aku tak mau memperkeruh keadaan. Akhirnya aku turun ke dapur untuk minum, sekedar menenangkan diri agar tak terlalu terpancing emosi. Dan sekitar jam 5 dini hari, aku yang semalam tidur terlambat, bangun pun terlambat dari biasanya. Segera bangun dan pergi mengambil wudhu untuk sholat. Mas Reza masih tetap di ranjangnya. Tetapi setelah selesai sholat, suara benda jatuh di lantai bawah terdengar sampai kamar. Mungkin karena suasana rumah sangat senyap, juga jalan di depan sana belum terlalu ramai kendaraan, sehingga suara yang biasanya tak akan terdengar ini bisa aku dengar sampai kamar. Aku yakin itu pasti ibu. Aku berlari menuruni tangga dan melihat ibu sedang mengepel genangan air di lantai dapur. Astagfirullah, kenapa bisa tumpah, Bu? Tanyaku, ikut membantu. Iya, ibu tadi gak sengaja jatuhin panci yang udah ibu isi air, jawabnya. Ketika tanganku tak sengaja menyentuh kulit tangannya, aku kaget sebab suhu tubuhnya sangat panas. Selesai mengepel genangan air, aku menuntun ibu untuk istirahat di kamar. Kenapa ibu disuruh tidur? Ibu itu harus masak. Nanti kalau suami kamu berangkat belum siap,
Dia nggak bisa sarapan di rumah. Kasihan. Daripada harus beli-beli terus boros, mendingan makan di rumah, kata ibu yang sudah duduk di tepi kasur. Ibu, ini bukan kerjaan ibu dan bukan kewajiban ibu. Ini itu tugas Anissa. Ibu istirahat ya. Badan ibu panas. Nanti kita periksa ke dokter, ucapku. Ketika aku mengatakan itu, teringat juga kata-kata Mas Reza semalam yang sangat menyakitkan. Wanita tercinta di hadapanku diperlakukan begitu tak terhormat oleh suamiku sendiri. Maafin ibu ya nak, gara-gara ibu semalam kalian ribut, kata ibu. Ia menggenggam tanganku begitu kencang, seperti menahan beban berat di dalam hati. Aku duduk di sampingnya, memeluknya erat, menangis. Menangis bukan karena ribut semalam, tapi karena ibu tahu semalam aku ribut dengan Mas Reza. Dan pasti ibu mendengar apa yang dikatakan Mas Reza, entah mendengar semuanya atau hanya sepatah kata. Jangan nangis ya nak, ibu gak bisa lihat kamu nangis, kata ibu. Maafin Anissa ya bu, seandainya Anissa punya bakat dan bisa kerja sendiri, kita gak akan pernah direndahin kayak gini bu, ucapku. Dua tangan ibu menggenggam bahuku. Terasa jelas rasa panas dari telapak tangan ibu di bahuku. Ibu menatapku dengan tersenyum. Kamu jangan ngomong kayak gitu nak. Takdir kamu itu dipertemukan dan dijodohkan sama Reza. Reza juga yang udah angkat derajat kamu, bayarin hutang keluarga kita. Reza itu orang baik sayang. Jangan hanya karena sedikit kesalahan seorang kita lupa semua kebaikannya. Andai saja Mas Reza mendengar ucapan ibu, apakah hatinya akan tersentuh? Sebagai menantu, Mas Reza sekarang tidak menghormatinya, tetapi ibu justru tetap menyanjungnya. Mas Reza sarapan di rumah pagi ini karena semuanya terhidang dengan baik. Dia tak tahu kalau semua ini aku yang menyiapkan. Saat berangkat, tak ada lagi kecupan di kening. Tak ada lagi ungkapan dan sapaan sayang darinya. Semenjak aku mempermasalahkan ibu, dia melenggang keluar rumah dan pergi begitu saja. Ibu Siti mengalami sakit vertigo. Jangan sampai kelelahan. Perbanyak makan sayur dan buah. Juga banyak mengkonsumsi makanan yang bisa menambah darah. Ada gejala lambung juga. Jangan terlalu banyak pikiran ya bu. Dokter menggeser selembar kertas putih kecil di atas meja pembatas kami duduk. Ini sudah saya resepkan. Silakan tebus obatnya di pengambilan obat ya, lanjutnya. Aku mengambil kertas itu sambil menggendong Ica yang syukurnya tidak rewel. Baik, makasih ya pak, ucapku. Lalu kami keluar dari ruangan tersebut ke tempat penebusan obat. Ibu menunggu di kursi tunggu dan aku menebus obatnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang juga sedang menebus obat di sampingku. Aku melihat wajahnya dan tak lama kemudian dia pun melihatku. Kami seperti terpaku satu sama lain. Anissa? Andi? Kami saling berjabat tangan. Lalu Andi bertanya, kamu sakit? Oh, enggak. Ibu yang sakit. Ibu Siti? Sakit apa, Nis? Biasa, faktor usia, jawabku. Kamu sendiri nebus obat buat siapa? Oh, aku di sini nemenin teman, lagi bantu ambil obatnya juga. Ini anak kamu? Tanya Andi saat melihat Ica di gendonganku. Iya, Ica, kenalin. Ini namanya Om Andi, teman mama, kataku. Andi tampak senang dan meminta izin padaku untuk menggendong Ica dan aku mengizinkannya. Perawat yang berjaga di sana memberikan obat sesuai yang diresepkan dokter. Setelah mengurus pembayaran, kami sama-sama menuju tempat di mana ibu menunggu. Ternyata di sana ada teman Andi yang duduk di sebelah ibu. Bu, ini Andi, kataku. Ibu mengangkat kepala dan ekspresi wajahnya sangat senang saat melihat Andi. Oh, Andi, kamu di sini sekarang? Tanya ibu saat Andi mencium tangan ibu. Iya bu, saya di sini kerja dan ini lagi nemenin teman periksa juga, jawabnya. Temannya bersalaman denganku dan ibu. Pertemuan singkat itu cukup membuatku rindu akan kampung halaman. Rumah kami di kampung terpaksa harus dikosongkan karena ikut Mas Reza ke sini. Sebelum kami saling berpisah, aku dan Andi sudah bertukar nomor ponsel. Bu, ibu makan siang dulu ya, terus minum obat, dan habis itu tidur,
kataku, sudah membawa sepiring nasi dan lauk. Ibu duduk dengan lemas, tidak menolak, dan membiarkan aku menyuapinya. Dulu ibu yang suapi kamu, tapi sekarang kamu yang suapi ibu. Kehidupan itu memang kayak roda berputar ya sayang. Aku tersenyum menanggapi. Iya bu, nanti aku juga bakal ada saatnya disuapin sama Ica. Malam harinya, Andi mengirim pesan dengan langsung menyebut namanya di pesan itu. Dan aku menanggapi tertawa, karena cara itu sangat langka. Dalam masa pemulihan ibu, juga selama Mas Reza tidak menyewa pembantu rumah tangga yang baru, aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan mengasuh Ica. Semua kesibukan itu membuatku tak bisa berdandan atau berpenampilan seperti biasanya. Kamu gak mandi ya? Tanya Mas Reza saat kami sarapan. Gak sempat, nanti aku mandi deh selesai sarapan, jawabku. Udah berapa hari ini aku juga lihat kamu gak dandan di rumah. Buat apa dandan? Suami juga sibuk kerja, pekerjaan rumah juga banyak. Dandan cantik-cantik, nanti keringitan lagi karena ngerjain banyak tugas di rumah. Jawabku lagi. Aku sedikit menyindir Mas Reza agar paham dan bila ingin aku bersolek di depannya seperti sebelumnya, harus ada yang menggantikan aku untuk mengerjakan rumah. Kamu yang ngerjain? Lah, kan ada ibu. Ibu ngapain? Aku menjatuhkan sendok begitu saja saat mendengar itu. Ibu juga sedikit menundukkan pandangan, menatap makanannya. Ica di tempat makannya kaget dan menangis. Ibu segera mengambil Ica, lalu mengajaknya pergi entah kemana meninggalkan ruang makan. Mas Reza, aku gak tahu ya, kenapa kamu malah jadi kurang ajar dan menganggap ibuku itu pembantu di rumah ini. Ibu itu baik sama kamu mas. Bahkan saat dia tahu perkataan kamu tempo hari, ibu masih bilang ke aku kalau kamu itu baik. Tapi kebaikan ibu, kenapa kamu manfaatin seenaknya? Kamu kurang ajar mas. Mas Reza juga langsung menjatuhkan sendok garpunya. Dia merapikan baju, lalu berdiri. Kamu juga kurang ajar Nisa. Jangan salahkan aku. Aku kayak gini itu karena kamu udah keterlaluan sama ibu. Terserah apa katamu. Di sini aku yang menghidupi kalian semua, dan di sini aku yang berhak berbuat apa saja. Selama aku gak menelantarkan anak istri, semua masih baik. Mas Reza pergi, dan aku memanggilnya karena belum selesai bicara. Namun dia tetap pergi. Aku duduk di kursi, memijat kepala. Rasanya stres untuk menghadapi suami seperti Mas Reza yang semakin hari makin kelewatan. Ibu menghampiriku, seraya menggendong Ica yang sudah tenang. Kini aku yang menangis di hadapan ibu bagi anak kecil. Ibu yang berdiri di sisi kursi memeluk, dan aku juga balas memeluknya. Hei, lama gak? Tanyaku pada Andi. Gak juga, jawab Andi. Dia juga menyapa Ica yang ada di stroller. Kamu belum pesan? Tanyaku, menyadari di meja belum ada satupun makanan dan minuman. Belum, karena aku juga belum lama kok sampainya. Siang itu, aku mengajak Andi bertemu di salah satu rumah makan yang sederhana. Aku butuh teman ngobrol untuk tidak terlalu memikirkan perilaku Mas Reza. Nis, Anissa? Kaget saat Andi menjenterikan jari di depan wajah. Iya? Kamu kenapa? Aku panggil-panggil dari tadi loh, malah ngelamun aja. Oh ya, maaf. Ya, ada apa? Kamu mau pesan apa Nis? Tanya Andi yang memberikan nota dan pulpen untuk menulis pesanan. Setelah kami memilih beberapa minuman dan menu, Andi mengangkat tangan sambil memanggil karyawan rumah makanan ini. Setelah karyawan rumah makanan mengulang pesanan dan tidak ada yang dirubah, dia pergi untuk menyiapkan. Kamu kenapa sih Nis? Kok kayak kepikiran sesuatu? Rumah tangga kamu baik-baik aja kan sama Pak Reza? Tanya Andi. Aku baik-baik aja kok. Aku enggan untuk menceritakan masalah rumah tanggaku, walau sebenarnya butuh seseorang untuk mendengar keluh kesah. Jangan bohong Nis, aku tahu kamu. Kita kenal udah dari kecil. Aku diam saja, tak berani menatapnya. Kulemparkan pandang pada Ica yang tetap diam dan sepertinya akan tidur. Karena aku tak menjawab, Andi menyerah bertanya. Ya udah, kalau gak mau ngomong, kapanpun kamu butuh teman ngobrol, bilang aja ya sama aku. Di, sebenarnya aku bingung sama sikap dan sifat Mas Reza.
Pada akhirnya, aku memang butuh pendapat dan solusi dari seseorang. Dan semoga pilihanku bercerita pada Andi bukanlah sebuah kesalahan. Saat aku bercerita, Andi tak mengucapkan satu patah kata untuk menjeda ucapanku. Yang dia lakukan hanya diam, menatap mataku, dan sama sekali tak memalingkan pandangan. Bahkan, saat karyawan rumah makan izin meletakkan piring di meja, akulah yang menanggapi. Hingga semua makanan dan minuman terhidang. Dan aku berulang kali melihat ke arah Ica di stroller. Anak itu tertidur, seolah aku yang sedang menceritakan keluhanku pada Andi, tengah membacakan dongeng tidur padanya. Andi membenarkan posisi duduknya. Dia barulah memalingkan pandangan padaku setelah aku selesai bercerita. Sebelum mengucapkan kata tanggapan, Andi menyesap minumannya dulu. Barulah ia mulai bicara. Aku gak nyangka, ternyata Pak Reza punya sikap dan perilaku kurang ajar kayak gitu. Kamu gak salah Nisa, udah ngomong dan negur. Kini giliran aku yang mendengarkan Andi. Tugas istri itu memanglah patuh dan taat sama suami. Tapi dengan syarat, itu adalah perintah baik, bukan buruk. Bukan pula yang membuat istri melakukan tindakan negatif. Kalau suami melakukan perbuatan yang tidak benar, istri boleh menolak, boleh melawan. Dan menurutku, tindakan kamu gak keliru. Sebab itu adalah ibu kamu yang harusnya dihormati oleh menantunya atau suamimu. Kalau aku jadi kamu, aku pasti juga akan marah. Aku mengembuskan napas berat dan panjang. Sudah kuduga kalau Andi pasti akan punya pemikiran yang sama. Tapi meskipun begitu, aku gak akan menyarankan kamu buat melakukan tindakan berisiko juga. Mungkin saat kamu ngajak ngobrol Pak Reza, dia lagi dalam keadaan gak fokus. Misal kayak lagi fokus sama kerjaan dia yang belum terselesaikan, atau lagi keadaan capek. Orang kalau lagi capek itu pasti mudah marah kan? Dan coba deh, kamu ajak bicara Pak Reza saat dia lagi santai dan dalam keadaan berkepala dingin. Aku terpaku pada saran Andi. Meskipun dia sudah mendengar ceritaku, sebagai teman, Andi tetap menyarankan yang baik untuk rumah tanggaku. Aku mengangguk. Oke, nanti aku coba. Makasih sarannya ya. Iya, jangan sungkan ya. Kalau ada apa-apa itu bilang. Kalau aku bisa, aku bakal usahain tolong kamu. Untuk sementara, aku membiarkan Mas Reza. Namun tidak juga acuh. Aku tetap menyiapkan baju kerjanya, menyiapkan segala sesuatu yang dia keluarkan di meja saat mengerjakan pekerjaan di rumah. Lalu sebelum berangkat, semuanya harus sudah ada di dalam koper kerjanya. Untuk mengembalikan kepercayaannya, aku harus bersikap baik dan harus mengambil hatinya lagi. Barangkali memang apa yang diucapkan Andi benar. Selama ini ketika aku bicara selalu dalam situasi yang kurang tepat. Berhari-hari, dari hari aku bertemu Andi, aku sama sekali belum menemukan saat yang tepat untuk berbicara lagi dengan Mas Reza. Dan saat pagi hari, saat Mas Reza akan berangkat kerja dan baru sampai depan pintu, ada orang yang mengaku rentenir mencari ibu. Permisi, suara orang asing yang kudengar di luar juga menghentikan langkah Mas Reza yang akan membuka pintu mobil. Ada apa ya Pak? Tanya Mas Reza. Satpam rumah kami berkata, maaf Tuan, mereka ini mengaku orang rentenir dari kampung dan mencari Ibu Siti. Katanya sih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku dan ibu samar-samar dengar dari dalam, lalu ikut keluar. Ibu Siti? Tanya salah seorang dari dua rentenir itu. Benar, saya sendiri. Ada apa ya Pak? Jawab ibu, dan kami semua tampak bingung. Ibu, mohon segera lunasi hutang almarhum suami ibu yang dulu berhutang untuk membangun rumah. Hutangnya itu sebesar 125 juta Bu. Silahkan dilihat berkas perjanjiannya, kata rentenir itu. Aku dan ibu kaget. Begitu juga Mas Reza. Ibu mengambil berkas yang ditunjukkan, melihatnya lalu menangis. Astagfirullah, kenapa sebanyak ini? Setelah mengatakan itu, tubuh itu perlahan limbung dan aku menangkapnya sampai jatuh di lantai. Bu, ibu, panggilku, menggoyang tubuhnya yang sudah terkulai lemas tak sadarkan diri. Singkatnya, para rentenir itu pergi setelah Mas Reza berkata akan membicarakannya nanti. Mas Reza mengangkat tubuh ibu ke kamar setelah aku memohon keras padanya. Di kamar kursi roda bermainnya, Ica menangis menambah runyam suasana. Mas Reza terpaksa menggendong Ica, dan selama aku mencoba mengusap-usap minyak kayu putih di dada
dan di hidung ibu sembari menangis. Bu, bangun bu. Sekitar 15 menit, akhirnya ibu mulai membuka mata dengan perlahan. Aku bernapas lega penuh syukur. Perlahan, ibu mencoba bangun tapi tak kuizinkan. Alhamdulillah. Bu, jangan bangun dulu bu, kalau masih pusing. Nisa, ini ambil Ica. Aku sudah terlalu terlambat. Ada pertemuan penting nanti jam 10 siang dan aku harus mengejar waktu, kata Mas Reza di luar kamar. Temui Reza nak, ambil Ica. Kasihan suamimu sudah terlambat, kata ibu. Segera aku keluar dan mengambil Ica. Mas Reza menatapku cukup lama dan aku menatapnya dengan mata basah. Sebelum akhirnya Mas Reza keluar rumah dan berangkat bekerja. Kutemu ibu di kamar, lalu menundukkan Ica di dekat ibu. Kemudian aku ke dapur untuk mengambil air hangat. Ini bu, minum dulu. Aku membantu ibu untuk duduk dan meminum air. Setelah cukup tenang dan ibu sudah sadar, aku bertanya tentang masalah hutang yang begitu banyak tadi. Bu, bukannya Mas Reza udah ngelunasin semua hutang kita? Dan bukannya rumah itu bapak yang bangun dan bilang itu juga rumah udah lunas? Ibu juga gak tahu nak. Bapak mau bilang rumah itu sengaja dibangun buat kita, buat hidup di kampung itu pakai uang tabungannya. Dan ibu juga gak tahu kalau bapakmu bohong dan ternyata itu hasil hutang dari orang. Selama ini kayaknya bapakmu nutupin itu semua. Aku termenung dan juga bingung. Aku dan Mas Reza sedang tidak akur. Bagaimana aku memohon padanya untuk membayarkan hutang ibu dan bagaimana kalau Mas Reza tidak mau. Di, aku belum bisa ngomong apapun ke Mas Reza. Dari kemarin dia sibuk terus. Bahkan hutang ibu juga belum kami bicarakan lagi. Aku harus gimana Di? Keluhku pada Andi melalui telepon. Kamu yang tenang ya Nis. Kalau kamu mau hubungan rumah tangga kamu baik-baik aja, salah satunya itu komunikasi kalian harus baik, jawab Andi. Dan aku terus menangis berseduh-seduh sambil menutup mulut dengan bantal agar tak terdengar keluar kamar. Sesuatu yang aku tunggu-tunggu telah tiba di depan mata. Mas Reza tak lagi sibuk dengan laptop atau ponselnya. Dia membaca koran sambil merendam kaki dengan air hangat dan campuran rempah-rempah dari salah satu brand kosmetik yang tidak aku kenal. Mas Reza, aku duduk di sisi ranjang di hadapan Mas Reza yang duduk di sofa. Mas, boleh kita ngobrol santai? Ada yang mau aku omongin? Mas Reza melihatku dan matanya kembali kepada koran. Berbeda dengan Andi, ketika aku sedang bicara, dia fokus mendengarkan. Mas, aku tahu mas, ini merepotkan. Tapi bisa nggak kamu bantu bayarin hutang ibu? Uang tabungan aku di rekening nggak sampai sebanyak itu mas, ucapku dengan canggung. Aku dapat apa kalau aku bayarin hutang ibu? Tanya Mas Reza. Dan jujur saat itu aku melihat Mas Reza bukan lagi suamiku, tapi seperti orang asing, layaknya bos rentenir dan aku tengah memohon meminjam uang. Gak bisa jawab kan? Mas Reza menyudahi merendam kakinya. Dia memakai sandal dengan ban yang baik menyerap air, lalu naik ke ranjang. Ibumu itu memang merepotkan, ujarnya. Dan sebagai orang yang tidak punya apa-apa selain nyawa dan status istri, aku tidak bisa menjawab dan membalas ucapannya, meskipun itu sangat menyakiti perasaanku. Aku mengajak Andi bertemu, kali ini di taman kota, tanpa membawa Ica. Maaf, tadi macet di jalan Nis. Saat aku mengangkat wajah, Andi terkejut dan langsung duduk di sisiku, karena aku menangis. Hei, kamu kok nangis? Kamu kenapa? Apa Pak Reza mukul kamu? Tanyanya dengan panik. Dan entah, saat sudah bersamanya, aku justru tak bisa makin lama menahan perasaan sedihku. Segera aku bersandar di pundaknya, menangis, dan kulihat gerakan tangan Andi seperti ragu untuk menyentuh dan menggenggam tanganku. Walau pada akhirnya, ia melakukannya dan itu cukup menenangkan. Andi diam, mendengar semua ungkapan kekecewaanku pada Mas Reza. Bahkan, sekarang aku aja bingung, apa aku masih cinta sama dia apa enggak. Hatiku itu udah terlalu sakit dan terlalu kecewa sama sikap dia ke ibu aku, Di. Andi mengusap kepalaku dan berkata, Nisa, aku sedih lihat kamu nangis kayak gini.
Aku sudah berkorban perasaan dan aku harap kehidupan rumah tanggamu baik-baik aja ya. Tapi yang aku lihat sekarang, kamu malah gak bahagia. Pengorbananku sia-sia, Nis. Sontak secara cepat, aku mengangkat kepala dari pundaknya, menatap Andi penuh tanya. Maksud kamu? Sejujurnya, aku udah suka sama kamu, Nis. Sejak kita masih remaja. Saat umur kita baru 17 tahun, aku selalu nahan perasaan ini. Karena gak mau kehilangan kamu sebagai teman setelah tahu perasaanku. Aku ingin kita selalu baik-baik saja, Nis. Bahkan saat kita dewasa dan aku siap mengutarakan perasaan. Kamu udah dulu jatuh cinta sama orang lain, yaitu suamimu sekarang. Sebuah ungkapan yang sangat membuatku tak percaya. Andi sedang mengutarakan perasaannya pada aku sekarang. Nis, aku sadar kalau aku dan Pak Reza sama sekali gak ada apa-apanya. Karena itu aku mengalah dan memilih ikhlas. Mendem perasaan yang udah bertahun-tahun itu gak gampang, Nis. Kalau kita gak jodoh di dunia, aku harap kita berjodoh di akhirat, Nis. Aku tak bisa berpaling selain melihat matanya, wajahnya, dan mulutnya yang bicara. Walau ini gak pantas dan sangat terlambat, aku harap kamu tahu, Nis. Selama ini aku gak bisa benar-benar mendem perasaanku padamu, Nis. Meskipun begitu, aku tetap berharap kamu bisa hidup bahagia dan rumah tanggamu sama Pak Reza baik-baik saja. Angin sore di taman saat itu seperti sebuah portal dimensi yang membawaku dan Andi ke suatu tempat tanpa orang lain. Padahal di taman sangat ramai orang, tetapi setelah pengakuan itu, rasanya dunia seperti bergerak lambat dan hanya ada aku dan Andi yang selalu adu pandang. Bu, tolong ya, nanti cuciin sepatuku, kata Mas Reza saat ia akan berangkat. Dan aku yang masih duduk di kursi bersama ibu belum selesai sarapan. Iya nak, nanti ibu cucikan, jawab ibu. Tak hanya sampai di situ, ketika ada sebuah paket kiriman, Mas Reza justru menyuruh ibu yang sedang mengepel untuk keluar dan menemui kurir, mengambilkan paketannya. Ada paket, sekalian tolong ambilin, Bu. Aku tengah menenangkan Ica yang rewel karena tak mau makan dan aku terus membujuknya untuk makan. Puncaknya, Mas Reza sangat keterlaluan saat kami tengah makan malam. Ini ayamnya kurang matang, protesnya. Maaf, aku gorengnya kurang matang ya. Aku mengambil piring berisi ayam goreng dan akan membawanya ke dapur untuk digoreng ulang. Namun, ibu segera menahan tanganku dan mengambil piring itu. Kamu tetap duduk, nak. Temani suamimu makan, kata ibu, dan ke dapur menggoreng ulang ayamnya. Saat sudah digoreng lagi, Mas Reza memakannya dengan tenang awalnya. Tapi begitu ibu duduk, dia bicara lagi. Aduh, ibu bajunya bau apek, bau kayak pakaian basah. Mengganggu banget orang mau makan. Maaf nak. Ibu berdiri lagi dan pergi ke dapur. Entah apa yang dilakukan, lama sekali tidak kembali. Karena penasaran, aku bangun dan menyusul ke dapur. Terhenti langkahku ketika melihat ibu makan sambil berdiri di dekat wastafel. Tangan yang menyuap ke mulut gemeteran karena menangis. Kedua tanganku di sisi tubuh mengepal. Sudah tak bisa menahan lagi. Segera aku berbalik dan berjalan cepat ke arah Mas Reza. Ku ambil sepiring ikan yang tadi digoreng ulang oleh ibu dan menumpahkannya ke wajah Mas Reza. Nisa, apa-apaan kamu? Mas Reza berdiri tak terima. Mas Reza, selama ini aku tahan-tahan perilaku kamu ke ibu yang semena-mena. Aku tekankan sekali lagi, ibuku bukan pembantu. Dia itu mertuamu. Stop perlakuan dia seperti itu. Kamu udah kurang ajar dan gak menghormati orang yang lebih tua. Ya terus, mau apa sekarang Gak terima sama perlakuanku? Rumahku dan aku yang membiayai hidup kalian. Itu tugasmu sebagai suami, Mas. Aku melawannya dengan berlinang air mata. Dan tugasmu itu nurut ke suami. Nisa, sudah nak. Ibu menarik tanganku perlahan, tapi aku menolak. Kamu bukan suami yang patut aku turuti lagi. Kamu bukan lagi orang yang aku cintai. Mas Reza cukup tercengang sampai dia mengangguk dan tersenyum remeh. Haha, begitukah? Jadi maumu apa sekarang? Aku mau kita cerai. Nisa. Ibu menegur lagi,
tapi dengan suara parau karena ikut menangis. Mas Reza berkacak pinggang dan tertawa merendahkan. Aku semakin benci melihat sikapnya. Baik, aku akan ceraikan kamu. Dan besok aku akan urus surat cerai kita. Dan kamu, juga ibumu, silakan pergi dari rumah ini. Dan satu lagi, jangan harap kalian bisa bawa Ica. Jantungku seolah berhenti berdebar. Sudah sakit mendengar perkataan Mas Reza. Ditambah aku tidak boleh membawa Ica. Ica tetap aku bawa. Dia itu anakku. Aku berusaha memprotes karena mempunyai hak. Jangan sok-sokan mau bawa Ica. Dia itu anakku juga, putriku juga, dan aku yang sanggup menghidupinya. Kau pilih kita cerai, maka aku iakan. Tapi jangan pernah berharap sedikit pun untuk jatuh hak asuh pada Ica. Selesai berkata begitu, Mas Reza menyeringai lalu pergi naik ke kamar. Sementara aku langsung bersimpul luru di lantai, menangis sejadi-jadinya. Nisa, harusnya kamu gak perlu belain ibu seperti itu, nak. Kalian jadi seperti ini kan karena ibu? Enggak, Bu. Suami seperti Mas Reza itu sudah tidak patut jadi panutan. Aku hanya punya ibu satu-satunya. Sudah sewajarnya aku bela ibu di saat ada orang yang kurang ajar sama ibu. Keesokannya, aku menemui Andi. Kali ini, aku tak meminta ketemuan terlebih dahulu, tetapi langsung menemuinya di mes, tempat ia menginap selama bekerja di sini. Begitu Andi ada di hadapan, aku langsung memeluknya. Menangis terseduh-seduh, menceritakan semuanya dengan sesenggukan di tengah tangis. Sampai Andi mengerti jalan ceritaku, dia segera menangkap wajahku dengan dua tangannya. Nisa, dengerin aku. Kamu jangan takut ya. Apapun keputusan kamu, aku akan dukung. Aku akan ada di sana, di samping kamu. Mas Reza memberikan selembaran kertas surat cerai. Aku menandatanganinya dengan sesak. Sebab selain perpisahan, aku harus berkorban, tidak bertemu dengan Ica. Dengan segala kekuasaannya, aku jatuh dan kalah. Hak asuh jatuh pada Mas Reza. Dan di akhir persidangan, aku berjabat tangan dengan Mas Reza. Tanda kami sudah sepakat saling berpisah dan melepas status suami istri. Selamat tinggal, kata Mas Reza padaku. Ica digendongin asisten Mas Reza, diambil oleh laki itu. Dalam gendongannya, Mas Reza menggerakkan tangan Ica seolah melambai dada padaku. Sengaja membuat aku makin sesak dan aku terpuruk ingin mengambilnya dari tangan Mas Reza. Tapi Mas Reza segera berbalik lalu meninggalkan area persidangan bersama Ica. Ica, Mas Reza, biarin aku meluk Ica sebentar, Mas. Ibu dan Andi menahanku. Ibu juga tak kuasa menahan tangisnya, sehingga aku menangis histeris di pelukan ibu. Bagaimanapun, ini adalah pengorbananku untuk ibu. Aku tak bisa melihat ibu yang diperlakukan begitu rendah dan diinjak-injak harga dirinya sebagai mertua. Untuk Ica, aku percaya suatu saat nanti Allah akan pertemukanku dengan putriku lagi. Hari berlalu, kujalani dengan isakan tangis di setiap harinya. Tabunganku selama menjadi istri Mas Reza, kugunakan membayar hutang rumah, dan hanya tersisa beberapa juta untuk hidup di kampung bersama ibu. Setiap malam aku menangisi putri kecilku di sana. Hingga 1 tahun berlalu, Andi datang ke rumah untuk melamarku. Ibu, iya nak. Ada mobil di depan rumah, kata Alfi, anak putraku yang baru berusia 4 tahun dari pernikahanku bersama Andi. Saat aku keluar, mobil mewah berhenti di halaman rumah. Perasaanku berdetak kencang, bukan karena pria dengan wanita yang bergandengan dan berpakaian mewah berdiri di depan mobil, tetapi pada gadis kecil berusia sekitar 6 tahunan turun dan tersenyum ke arahku. Mas Reza dengan angkuh mengelus kepala anak gadis itu, lalu berkata, Nak, itu mamamu. Kamu mohon sama papa buat ketemu sama mamamu kan? Itu dia. Mataku berair. Tak terasa kaki seperti melangkah sendiri sambil merentangkan tangan pada gadis kecil itu. Dia berlari menjauhi mobil dan berhambur ke pelukanku. Kalau bukan karena Ica yang memohon untuk bertemu denganmu, aku sangat enggan sekali ke sini, ujar Mas Reza. Tapi aku tidak peduli apa yang dikatakannya, tidak peduli seperti apa perlakuannya.
Ternyata orang seperti Mas Reza tetap luluh pada permintaan putrinya sendiri. Aku sangat berterima kasih pada Mas Reza yang mau mempertemukanku dengan Ica. Dan aku sangat berterima kasih pada Tuhan karena sudah menyampaikan rinduku pada Ica, sehingga dia tetap tahu bahwa dia masih memiliki ibu yang merindukannya setiap saat. Walau saat kami berpisah, dia belum mengenaliku. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.